Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilman la yanfa' wa min qalban la yakhsha wa min nafsan la tasba wa min du'a la yastajabu laha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa muslimat, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan pertolongannya, kenikmatannya yang tidak terhingga kepada kita, sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu kita di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah, dengan memastikan setiap detiknya adalah kita isi dengan amal-amal kebaikan. Dan tidaklah semua ini kita bisa mampu lakukan kecuali semata karena pertolongan dari Allah. Maka karenanya wajib buat kita, Ibu Bapak sekalian, yang masih disempatkan oleh Allah, diberikan nikmat bisa hadir di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, semata-mata untuk mengembalikan kenikmatan yang sudah kita dapatkan dari Allah, dan kemudian kita wujudkan dalam bentuk amal-amal yang terbaik. Ya, insyaallah pertemuan kita di sore hari ini sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tidak lupa senantiasa terlimpah pada junjungan kita, teladan kita, panutan kita semuanya, Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dikaruniai istiqomah, bisa mengikutinya sebagai bagian, kata para ulama, bagaimana sesungguhnya istiqomah ini merupakan karomah yang paling tinggi, paling agung. Jadi a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Jadi karomah yang paling tinggi ini bukan bisa berjalan di atas air, ya, bisa pagi masih di Indonesia, tetapi pagi Jumat di Indonesia, tapi Jumatannya sudah di Mekah. Ini bukan karomah yang agung, gitu ya. Kata para ulama, a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Dan makanya istiqomah ini tidak mudah, ya. Istiqomah ini berat, dan sampai-sampai Rasulullah
ketika mendapatkan surat Hud ayat 112 yang memerintahkan untuk istiqomah, ya fastaqim kama umirta, maka tetaplah beristiqomah terhadap perintah-perintahku, perintah-perintah Allah. Maka inilah yang menjadikan asbab Rasulullah SAW salah satu di antara beberapa rambutnya beruban. Ya. Maka bagaimana dengan kita ketika kita bisa menjaga keistiqomahan kita di dalam amal-amal kebaikan sampai nanti kemudian Allah menetapkan datangnya hari itu, ya kita dipanggil oleh Allah tetap dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan yang terbaik. Ya. Baik ibu bapak sekalian, di sore hari ini atas jam pinten Pak Iqbal? 4:30 ya. 4:30 satu jam niku cocok ya. Itu 14. Nggih, alhamdulillah. Biasanya kalau 4:30 ke atas sudah kami foto selewat mapak berbuka gitu ya. Kalau saya di Jalan Barat itu sesek Pak, jalanin. Pun kami golek pates nopo takjil. Ngabuburit untuk menjelang berbuka. Baik ibu bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membuka pertemuan kita di sore hari ini ya dengan sebuah kasus fakta real yang mungkin beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, cuma ini ada kaitan yang ingin saya sampaikan ketika kita Allah masukkan di bulan Ramadan ini ya. Allah masukkan kita di Ramadan 1446 Hijriah ini kan menjadi catatan buat kita Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Di Ramadan 1445 yang lalu mungkin kita masih ditemani ya sama salah satu di antara teman kita, keluarga kita, mungkin anggota di antara lingkungan kita. Tapi di Ramadan 1446 ini mereka yang di tahun kemarin masih menemani kita sekarang sudah tidak lagi menemani kita. Tapi Allah ternyata memilih kita untuk kemudian bisa masuk di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Ya. Kinten-kinten kalau Allah memasukkan kita di bulan Ramadan ini, kita semuanya yang hari ini, sore ini berkumpul di sini, bisa di hari ke pinten 7, 7 apa 6? 7. Kerasa nopo betul Pak, kok pitu ini. Boten kerasa ya. Bisa sampai masuk di 7 Ramadan ini, kinten-kinten sebabnya nopo Pak? Kok kita yang dipilih bisa dimasukkan Ramadan? Sedangkan mungkin mereka yang dulu pernah membersamai kita, Ramadan ini sudah tidak lagi bersama dengan kita. Kinten-kinten kenapa Pak Haryati? Masih itu. Iya. Iya. Jadi tanda tanya besar kepada masing-masing kita Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi kita dimasukkan Ramadan, diberikan Ramadan di tahun ini karena ternyata mungkin Ramadan kita yang dulu-dulu itu belum ada apa-apanya, belum maksimal, belum mendapatkan sesuatu yang harusnya kita maksimalkan di tahun-tahun yang kemarin. Makanya hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah. Ya, dikasih peluang kembali oleh Allah. Mosok ya podo sing kemarin-kemarin. Ya, ini pertanyaan besar sebagai autokritik, sebagai muhasabah, mutabah kepada masing-masing kita. Agar ketika kita diberikan kesempatan ini, ya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka banyak para ulama yang kemudian pikirkanlah bahwasanya Ramadan yang engkau diberikan kesempatan masuk di dalamnya, ini seakan-akan sebagai Ramadan yang terakhir, sehingga kita tidak perlu lagi Allah engkau kan seonak Ramadan tahun lalu sapa iso jamin. Sehingga pada kesempatan apa Ibu Bapak, karena Ramadan ini bukan sembarang waktu. Ramadan ini adalah istimewa. Maka kalau kita ngisinya hanya main-main atau biasa-biasa saja,
Maka bagaimana ketika Rasulullah SAW sampai naik di tangga ke-1, tangga kedua, tangga ketiga, ketika akan ke mimbar beliau sampai beliau mendengar doanya malaikat Jibril, kemudian amin, amin, amin gitu. Ini kan karena saking pentingnya Ramadan. Ya Rasul, kenapa engkau mengaminkan ketika engkau akan naik mimbar gitu? Sampai 3 kali mengaminkannya. Salah satu di antara 3 mengaminkannya Rasulullah itu karena malaikat Jibril berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, celakakanlah, sungguh celaka satu orang yang diberikan kesempatan masuk di bulan Ramadan, tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya. Ciloko. Nah, itu diaminkan oleh Rasulullah yang meminta, yang berdoa malaikat Jibril. Ya. Yang kedua, orang diberikan kesempatan untuk hidup bersama dengan orang tuanya, tetapi tidak menjadikan peluang bersama orang tuanya ini untuk mendapatkan surganya Allah. Yang ketiga, ketika disebutkan nama Asma Muhammad, tetapi dia tidak menjawab dengan bersolawat kepadanya. Amin, kata Rasulullah. Tapi yang penting pada kesempatan ini tadi, kalau kita mendapatkan Ramadan, kok metu Ramadan Yosef pancetai gitu ya. Artinya tidak ada peningkatan, maka celaka kata malaikat Jibril yang diamankan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka ibu bapak sekalian tadi, kalau kita dimasukkan Ramadan, berarti ini adalah kesempatan buat kita untuk memperbaiki, untuk memperbarui yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu mungkin belum maksimal kita lakukan. Ya. Kalau kemarin hatamnya 1 kali, ya, Ramadan ini masuk gak hatam, gitu ya. Paling enggak 2 kali lah gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang perlu menjadi catatan buat kita semuanya. Maka pada kesempatan ini untuk mengisi Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita sangat berharap ya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, bisa mengisinya nanti sampai selesai di Ramadan ini. Pun kalaupun boleh, terus kita juga akan bisa mendapatkan Ramadan di selanjutnya ya. Makanya kalau kita ini kan usia sudah 60, 70 dan seterusnya ya. Maka ketika ada sahabat Rasulullah yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa sih kita umat panjenengan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, amru ummati baina sittina wa sab'an. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kenapa sih umur kita kok namung sak nonton gitu ya. Padahal kita melihat umurnya para nabi-nabi sebelumnya itu sampai ribuan. Kira apa ya Rasulullah? Ya, maka akhirnya kemudian yang menjawab bukan Rasul, tetapi Allah langsung yang menjawab. Ketika Allah menurunkan surat Al-Qadar, ya, inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi, tahukah engkau tentang malam yang agung? Malam yang agung ini adalah malam yang di dalamnya nilainya lebih daripada 1000 bulan. Ini yang menjawab pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, nyapa kita kok usianya mung 60 sampai 70 tahun. Dan dijawab oleh Allah bahwasanya kalau engkau ingin usiamu diperpanjang melebihi usianya para nabi-nabi sebelumnya, usianya umatnya Nabi Nuh itu sudah dakwahi mawon 950 tahun. Itu baru dakwahnya. Berarti usianya kehidupannya itu bisa berapa tahun? Bisa ribuan tahun. Kalau engkau pengen melebihi itu, 1 Ramadan saja ketika engkau mendapatkan 1 malam itu, berarti engkau sudah mendapatkan lebih dari 1000 bulan. Kalau kita yang usia sekian puluh tahun ini, Pak, sudah ketemu berapa kali Ramadan? Pun pinten Ramadan, kepanggih kali Ramadan. Ada yang 40, ada yang 50. Kalau masing-masing kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar itu,
Maka usia kita tinggal mengalihkan aja, Pak. Kalau kita ketemu 40, alhamdulillah 40 ketemu Lailatul Qadar kabeh. Berapa tahun sudah kita hidup? Ya. Itu Pak ya. Jadi ini jawaban Allah terhadap pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Maka Lailatul Qadar itu mboten namung dipun harap-harapkan kemawon, tetapi kudu dipapak. Kudu dipapak. Mapake kapan? Ya memang salah satu hadis yang kuat di malam-malam ganjil. Tapi orang yang mengatakan itu engkau datangnya malam 21, yaitu namun perkiraan. Engkau malamnya datang Lailatul Qadar malam 23, itu juga perkiraan. Maka tugas kita ya setiap malam harus kita papak. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Baik, bagaimana kita harus mengisi di bulan Ramadan ini, Ibu Bapak sekalian? Saya coba berangkat dari dua fakta, dua kasus yang mudah-mudahan ini nanti bisa menjadikan dan menguatkan kita bagaimana supaya Ramadan kita itu tidak sia-sia. Ya. Yang pertama mungkin kasus yang dulu pernah saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Seorang ustadz ini mendapatkan santrinya. Ini fakta ya, bukan hanya cerita, bukan hanya karangan yang tidak ada terjadi atau terjadi di negeri kayang-kayangan, enggak, tetapi ini adalah fakta terjadi. Seorang ustadz ketemu sama santrinya ini mengatakan bahwasanya dulu ketika beliau itu bekerja dalam sebuah pekerjaan, beliau mendapatkan gajinya itu nilainya 100 juta. Ya, besar Pak ya, 100 juta. Dan 100 juta itu ternyata per hari. Wonten nomor tuh 100 juta per hari gaji. Nomor Pak Iqbal. 100 juta per hari itu gede sangat. Itu dolan aku banget ini 100 juta per hari betul. Ini fakta Pak, 100 juta per hari. Karena kemudian ada masalah di dalam pekerjaannya, macam-macam lah. Apakah karena memang tidak syar'i dan seterusnya. Kemudian dia berani meninggalkan pekerjaan itu dan kemudian dia beralih ke dalam suatu pekerjaan. Dan ketika beralih pekerjaan yang baru itu, gajinya yang baru adalah antara 5 juta sampai 6 juta per bulan. Umpama jenengan rasanya pripun, Pak? Dari 100 juta per hari menjadi 5 juta, 6 juta per bulan. Pripun? Nangis napa mboten? Tapi santri tadi mengatakan, Ustaz, setelah saya mendapatkan pekerjaan baru ini, tidak pernah saya mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kelapangan jiwa dan dada saya melebihi saat ini dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Dulu-dulu saya tidak pernah menemukan adanya ketenangan, kebahagiaan di dalam hati saya. Walaupun 100 juta per hari saya dapatkan. Percaya mboten Pak ini? Masuk akal mboten Pak ini? Saya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Walaupun 100 juta per hari saya dapatkan, dibandingkan dengan ketika saya ini gaji 5 sampai 6 juta per bulan. Ini kasus satu Pak. Fakta ini disampaikan oleh seorang ustadz yang dia ketemu santrinya mengatakan seperti itu. Ya. Kasus kedua yang sering saya sampaikan ya, sampai seorang ustadz sama santri engkel-engkelan. Akhi, antum yang sabar. Nah Ustadz, saya harus bersyukur. Sampai engkel-engkel samuskannya. Kamu itu dibilangin santri, dibilangin sama ustadznya suruh sabar. Tapi kok awakmu ngengkel, saya harus bersyukur. Karena santri ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa Ustadz ini sampai mengatakan antum yang sabar? Karena santri ini punya anak 3, istri 1, hidup di kota Bekasi, di tempat kontrakan, kos-kosan. Ya.
Ya tahunnya sudah tahun 2000-an. Apa nomor boten, Pak? Dan pekerjaannya hanya jualan buku. Dari satu majelis taklim ke majelis taklim berikutnya. Dari pengajian satu ke pengajian berikutnya. Hanya berbekalkan HP. Pengumuman WA nanti ada kajian Ahad pagi di masjid ini. Dia sudah mempersiapkan itu. Apa nomor boten, Pak? Di Bekasi. Anak 3, istri 1 yang bekerja suaminya. Setiap hari dia mengeluarkan sepeda motornya. Sepeda motor merek Cina, Pak. Kimco warna merah. Sepeda motor ini kulek diteleh di tengah jalan itu meranuk sing pengin. Nah, ketika ustadznya ngomong, antum yang sabar ya. Karena ketika ditanya, berapa pendapatanmu, penghasilanmu? Ya kadang ketika pas keluar saya bawa 50.000, ya kadang 100.000, kadang ya 12. Gitu. Maka wajar kalau ustadz tadi mengatakan, antum yang sabar ya. Tapi santri yang ketika disuruh sabar tadi justru mengatakan, enggak Ustaz, saya harus bersyukur. Sampai engkel-engkelan, ya wis ngono. Timbang engkel-engkelan, aku ngalah. Ustaznya ngomong ngono. Lalu bertanya, apa kok awakmu iso bertahan tetap bersyukur? Kira-kira apa Pak jawabannya? Ya jawabannya, ya Ustaz, justru dengan pekerjaan inilah ya, setiap hari saya mengeluarkan sepeda motor Kimco merek Cina, kemudian menata buku-buku saya di tempat yang sudah saya siapkan, dan setiap kemudian datang di tempat majelis taklim itu, di pengajian itu, saya menjajakan buku-buku saya, walaupun mungkin kadang ada ibu-ibu yang lihat, nawarin temen-temen malah kasih tau di tuku gitu. Tetapi saat itu justru saya setiap keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, yang setiap saat di jalan, di tempat sampai saya pulang, gocean, cantelan saya dengan Allah itu gak pernah lepas. Tawakal saya terus semangat kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan saya terus bersyukur. Mungkin saja kalau saya itu gak kerja kayak ngene iki, apa kerja gak kerja sebulan gajian ngoten kok masih gitu. Mungkin tawakal saya sudah lepas gitu. Ya ngoten ya Pak ya. Kerja nang PNS ngoten niku dibandingkan dengan kayak gini tawakalnya gede pundi. Gantungane ning Gusti Allah itu, sambatnya ning Gusti Allah kan tentu lebih besar orang-orang yang kayak gini tadi. Maka itu katanya bersyukur bahwasanya Allah menjaga tawakalnya kepada Allah. Ya, Ibu Bapak sekalian, dari dua kasus ini kinten-kinten apa hikmahnya yang bisa kita ambil? Nah, Bapak. Ya. Orang kita semuanya melihat dalam kondisi kasihan, dalam kondisi ya segala sesuatu lah. Tapi ternyata justru mereka mengatakan inilah kenikmatan. Saya tidak pernah menemukan ketenangan dalam hati, saya tidak menemukan kebahagiaan dalam hati walaupun semuanya serba ada. Yang pertama. Yang kedua, saya merasakan bagaimana tawakal di dalam hatiku yang tidak pernah terputus kepada Allah. Ya, ini Bapak-Bapak sekalian, termasuk ketika kita mengisi Ramadan ini, ya, boleh kita menyiapkan segala sesuatu. Ya, mau bodoh biasanya menyiapkan zakat ya, harta bendanya untuk berinfak bersedekah lebih besar disiapkan, nggak masalah. Dan itu perintah dari Islam juga. Makanya mumpung orang 10 hari terakhir ndang disiapne saiki. Nek iso kulkase ndang ditambahi untuk nyimpen biar nanti pas 10 hari terakhir itu ora usah nang dindi, itikafnya full. Ya. Maka yang terjadi perlu ingin saya menjadikan bahasan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian adalah ketika Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ya. Beliau itu ketika di hampir akhir di bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan, beliau mengatakan ada satu amalan yang paling baik ya, baik secara umum maupun termasuk ingin menyambut Ramadan. Kata beliau, amalan yang paling baik ini akan sangat menentukan selanjutnya seseorang secara umum, termasuk ketika dia akan
mengisi dan memasuki di bulan Ramadan. Amalan itu nopo sekali. Ya. Amalan itu bukan sebagaimana walaupun Rasulullah itu bulan Sya'ban penuh puasanya sebagaimana seakan-akan puasa Ramadan. Tapi amalan itu kata beliau bukan puasa. Amalan itu juga bukan qiyamul lail, bukan amalan-amalan sholat dan seterusnya. Tapi kata Imam Ibnu Rajab, afdhalul a'mal as-salamatus sadaq. Amalan yang terbaik itu adalah kelapangan dada, kejernihan hati, kebersihan jiwa. Maka ketika seseorang di bulan Ramadan ini nggak ada amalan itu, Pak, ya hatinya kotor, hatinya ada sesuatu yang tidak menjadikan ketenangan, kebahagiaan dalam hatinya, dipastikan Ramadannya gagal. Ya, itu pesan Imam Ibnu Rajab. Makanya ini yang harus menjadikan perhatian buat kita sekalian. Jangan sampai ketika kita memasuki di bulan Ramadan atau kita hadir di bulan Ramadan ini, ternyata ada banyak penyakit di dalam hati kita yang menjadikan hati kita nggak tenang. Ya, makanya Ramadan ini Bapak Ibu sekalian kan sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Gitu. Jadi amalan ibadah kita kepada Allah itu tidak sama, Pak. Antara ada yang membedakan itu dua. Kalau nggak tempat, waktu. Ya. Jadi ada tempat yang ketika kita melakukan amal ibadah di situ nggak sama, Pak. Ketika kita melakukan di tempat yang lain. Di dalam Islam ada 4 tempat yang menjadikan kita kedekatan kepada Allah semakin dekat. Apa, Pak? 4 tempat itu. Di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sama di Tanah Yaman. Kita semuanya melakukan amal-amal ibadah di 4 tempat ini, Pak. Tidak sama nilainya di hadapan Allah dengan kita ibadah di tempat yang lain. Contoh saja misalkan, ketika kita sholat di Masjidil Haram, 1 rakaat di sana, nilainya di hadapan Allah sama dengan 100.000 kali, Pak, rakaat di masjid yang lain. Kita melakukan sholat subuh di Masjidil Haram, itu sama saja kita melakukan 100.000 kali sholat subuh di masjid yang lain. 1.000 subuh itu pinten tahun? Pinten tahun, Pak? Makanya yang belum berangkat umroh, belum berangkat haji, ya, niatkan ke sana. Itu kan kita nggak pernah nyampe, ngandalkan 60-70 tahun aja loh, Pak. Kalau kita nggak ke sana untuk 100.000 sekali, padahal kita umroh misalkan 9 hari atau 10 hari. Setiap hari kita subuh di sana, Pak. Tinggal ngalikan aja, Pak, 100.000. Ibadah kok dihitung-hitung. Tapi itu kan Rasulullah nyampaikan, ya, ada perbedaan tempat, Pak. Ya. Artinya ada sesuatu yang memang nggak sembarang Allah itu akan menilai seorang hambanya di dalam mendekatkan dirinya kepadanya. Ya. Termasuk masalah waktu. Berzikirnya kita, walaupun zikirnya sama, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, jam 02.00. Dibandingkan dengan zikir yang sama, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, jam 12.00. Beda nomor itu? Beda. Karena apa? Jam 2 nilainya lebih baik dibandingkan dengan jam 12. Karena saat itu enak-enaknya. Nah, itu. Makanya waktu di hadapan Allah berbeda. Termasuk Indonesia saja lah, Pak. Kalau di Indonesia ini, bulan yang paling mulia bagi negara Indonesia bulan apa? Bulan Juli dengan bulan Agustus nggak sama. Bulan Juni dengan bulan Agustus nggak sama. Bagi Indonesia, Agustus memiliki nilai yang luar biasa. Makanya di bulan Agustus ini ada gerasi, ada amnesti, ada pengurangan masa tahanan. Itu saja baru dari sisi negara keindonesiaan. Maka kalau dalam Islam, ya, dalam Islam ada 3 waktu utama yang nilainya itu berbeda dengan nilai waktu-waktu yang lainnya. Yang pertama,
10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu Pak. Maka sampai Rasulullah mengatakan, sungguh Allah itu mencintai hambanya yang melakukan amal-amal kebaikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, melebihi amalan-amalan apapun di luar waktu itu. Sampai sahabat bertanya, termasuk jihad ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, iya, termasuk jihad di luar bulan 10 hari bulan pertama Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, Allah tidak melebihi cinta kepada dia, lebih mencintai seorang hamba yang beramal, beraktivitas di 10 hari bulan Zulhijjah itu. Kecuali seseorang yang berangkat dengan hartanya, dengan jiwanya, tapi dia tidak kembali apapun. Baru orang yang syahid di jalan Allah lah ya, nilainya di hadapan Allah melebihi dibandingkan dengan amal di 10 hari bulan pertama, hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu yang pertama. Ini bulan identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang sampai kemudian ada perintah kita untuk puasa tanggal 89 Arafah, Tarwiyah, ya, sampai puncaknya di Padang Arafah itu. Ya. Waktu momentum yang kedua yang juga mendapatkan nilai yang berbeda dengan nilai-nilai waktu-waktu yang lain adalah di 10 hari pertama bulan Muharram. Karena di sana ada perintah puasa tanggal 8, 9 Muharram. Yang ketika Rasulullah berniat ingin menjalankan puasa tanggal 9-nya, tidak saja tanggal 8-nya, karena sudah umat-umat Bani Israil sebelumnya juga sudah melakukan puasa itu. Karena pada tanggal inilah, pada waktu inilah, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT. Dan waktu-waktu ini menjadi waktu yang mulia di dalam Islam. Yang kedua. Dan yang ketiga, di sepanjang bulan Ramadan, khususnya 10 hari bulan Ramadan. Ini waktu yang sangat mulia. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, dari 3 waktu utama di dalam Islam, yang tidak sama dengan waktu-waktu yang lainnya, yang paling utama yang mana?